Kami petani nelayan tidak mau dikelola oleh korporasi-korporasi. Saya ingin dikelola oleh sebuah negara, tapi saya tidak ingin dikelola oleh korporasi. Cuman kami melihat kejadian-kejadian di lapangan, sepertinya kedaulatan negara ini sudah dicaplok, sudah dinikmati oleh korporasi-korporasi tersebut. Iya kan? Karena saya tidak melihat instrumen-instrumen negara yang hadir di hadapan saya untuk membereskan persoalan ini. Nah, maka saya akan katakan, jika negara tidak berani melawan korporasi ini, saya yang akan melawan. Saya yang akan pimpin rakyat Banten untuk melawan korporasi itu. Nah, saya melawan ini karena saya cinta tentang kedaulatan negara. Gitu kan. Saya cinta kepada Bapak Presiden. Saya tidak suka. Kan simbol kedaulatan negara itu kan pemimpin, presidennya. Ya kalau misalnya kedaulatan negaranya dicaplok, iya kan, dicaplok oleh korporasi, makanya kan saya istilahkan, loh kok saya ini seperti dipimpin gitu kan oleh orang-orang yang rangka berpikirnya ini cacat gitu kan. Maksudnya kecacatan ini kira-kira masuk logika enggak ini? Lingkaran besar dipaksa masuk ke lingkaran kecil, muat enggak kira-kira? Nggak muat. Nggak bakalan muat, sampai kiamat juga nggak bakalan muat. Yang ada itu lingkaran kecil dimasukkan ke lingkaran besar. Artinya korporasi dikelola oleh kedaulatan negara, bukan kedaulatan negara dikelola oleh korporasi. Karena Korporasi. saya sebagai petani nelayan, gitu kan. Lah otomatis kalau dikelola oleh korporasi, ya nasib saya gimana? Gitu. Nah, saya tidak suka itu. Pada saya oleh korporasi itu, jadi saya melawan. Gitu, dan siap mati. Udah. Artinya, kalau kita lari ke wilayah kerangka berpikir, enggak ada kata umum dimasukkan ke kata khusus. Ada juga kata dimasukkan ke kata umum. Ya, artinya kira-kira saya berpikir seperti ini salah enggak? Saya merasakan dijajah, sehingga itu saya marah, saya nyolot terus, saya emosi terus karena saya sedang dijajah. Cuman ketika saya melawan, kok instrumen negara ini buat memukul saya gitu kan? Tapi walaupun seperti itu ya nggak jadi masalah, ini resiko perjuangan gitu. Saya akan lawan korporasi itu. Pagar bambu di Laut Tangerang yang memagari setengah pulau sepanjang 30 km akan dibongkar hari ini, Sabtu 18 Januari 2025. Berdasarkan informasi, pencabutan akan dilakukan oleh masyarakat dan juga beberapa lembaga terkait, seperti pihak TNI Angkatan Laut. Menanggapi hal itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyambut baik hal tersebut. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono menyambut baik respon cepat masyarakat tersebut. Kalau memang ada informasi tersebut, ya itu sangat bagus dan kami sangat berterima kasih, katanya. Menurutnya, pihak yang memasang harus bertanggung jawab mencabutnya, semakin itu semakin baik. Dengan pagar bambu sepanjang 30 km dicabut secepatnya, diharapkan nelayan tidak terganggu lagi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan ditegaskannya memasang pagar laut tanpa izin adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan, apalagi pagar laut tersebut berada di zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang bisa merugikan nelayan dan potensial berdampak buruk pada ekosistem pesisir. Pemasangan pagar laut tanpa izin adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan, apalagi pagar laut tersebut berada di zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi, ungkapnya.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penyegelan pada Kamis 9 Januari 2025 untuk meminta pihak yang bertanggung jawab memasang pagar laut segera membongkar pagar laut sepanjang 30 km dalam waktu 20 hari. Swadaya masyarakat. Kenapa saya justru belum bisa menangkap ketika pemagaran laut itu dibilang swadaya gitu kan? Karena tolak ukurnya adalah pendapatan daripada nelayan tersebut. Saya hitung bambu itu dari mulai Karangserang sampai Kronjo itu ya diperkirakan ya jutaan gitu kan. Kalau per batang bambu saja kali nggak usah harga bambu itu sebenarnya 22.000 atau 20 sampai 15.000. Kita hitung yang terendahnya aja lah 15.000 kali berapa juta bambu udah berapa. Kira-kira masuk nggak dalam pikiran kita ketika itu adalah sebuah swadaya masyarakat gitu kan. Sementara pendapatan masyarakat sendiri ya saya pikir murad marit gitu. Itu, terima kasih. Mas Andi ditanggapi sebelum ke Mbak Ya. Susan. Langsung ditanggapi dulu, Mas. Langsung poinnya boleh? Justru ini yang harus jadi pembahasan kita harusnya. Kenapa tadi saya buka dengan proxy war? Tidak ada kepentingan untuk nelayan dalam pembahasan tersebut, dalam framing tersebut. Kenapa tidak diviralkan soal kesejahteraan nelayan, apa kebutuhan nelayan dan segala macam? Rakyat kita ini tidak akan kenyang kalau lapar, kalau kita hanya bilang kenyang, walaupun kenyang itu sampai 1000 kali. Kan seperti itu. Akhirnya apa? Kita ini hari ini posisinya sebagai komoditas politik yang kepentingannya bukan untuk kepentingan kita. Artinya dana itu hitung-hitungan tadi mungkin ya? Swadaya itu. Lah iya, kan berangkatnya dari situ tuh. Langsung poinnya boleh? Maksudnya tolong hitungin, tolong hitungin buat saya, kira-kira masyarakat ini bisa enggak sih mendapatkan uang sebesar itu? Dari mana uangnya? Kalau memang itu pemberdayaan, itu aja jawabannya. Nggak usah kemana-mana, saya nggak ngerti. Iya, tadi kan Pak Khalid yang sudah menghitung per bambu 22.000 dan segala macam. Kira-kira masuk nggak gitu? Kalau ini yang melakukan masyarakat gitu. Ya kita tanya sama-sama yuk sama masyarakat. Saya ini kan kapasitas saya sebagai observasi, gitu loh.